Perkenalkan, nama saya Clarissa dari kelas MC1N2 dari kampus STBA PIA. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi menurut pandangan agama Buddha. Korupsi termasuk salah satu tindak pidana yang extraordinary yang sampai saat ini masih belum ditegakkan secara baik. Tindakan korupsi sangat dipengaruhi oleh moral yang tidak baik sebagai akibat dari adanya 3 akar kejahatan yang di dalam agama Buddha disebut loha, dosa, dan moha. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Lalu penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, kesempatan, atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu jenis tindak pidana korupsi diantaranya, namun bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji dalam kurung penyuapan, penggelapan dalam jabatan, lalu pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan, atau bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai akibat adanya pandangan salah atau pemahaman seseorang mengenai korupsi. Kualitas moral atau batin seseorang sangat berperan penting sebagai penyebab terjadinya tindakan korupsi. Adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi juga menjadi pemicu seseorang dalam melakukan korupsi. Dapat saja terjadi bahwa korupsi dilakukan bukan karena kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, tetapi semata-mata hanya karena seseorang memiliki sifat tamak, rakus untuk memperkaya diri dan kelompok akibat lemahnya iman atau bejatnya moral yang dimilikinya, didukung dengan perilaku yang konsumtif. Salah satu faktor eksternal diantaranya adalah sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar dan masih tebang pilih. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang masih sangat tinggi, yang tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Lingkungan sosial juga dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi dan yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Loha berarti menginginkan barang orang lain, atau yang lebih sederhana lagi adalah tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Sikap loha dapat bermanifestasi dalam bentuk mencari kesenangan atau kepuasan indrawi tanpa henti, hingga keinginannya terpenuhi. Keserakahan loha muncul ketika batin mencengkram atau menggenggam objek yang tidak mau melepaskannya. Kebencian atau dosa, sikap batin yang ganas, kasar, dan bengis. Batin yang seperti ini ingin menghancurkan objeknya meskipun hanya secara mental. Ada perilaku batin yang menolak objek, pokoknya tidak mau. Delusi atau moha adalah kebodohan batin. Karakteristik delusi adalah keadaan batin yang buta, dungu, atau ketiadaan pengetahuan. Jadi loha dapat dimanifestasikan dalam bentuk menginginkan sesuatu yang bukan menjadi haknya, atau mengambil hak atau barang dari orang lain, atau tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Dalam agama Buddha, korupsi didasari oleh keserakahan dan berakar pada kebodohan batin. Jika seseorang memiliki pandangan benar, tidak mungkin ia bertindak bodoh. Ia akan menyadari semua itu tidak kekal. Kemudian juga karena faktor lingkungan pergaulan yang kurang bagus sehingga mendukung munculnya perilaku korupsi. Korupsi termasuk melanggar aturan moralitas Buddha sila kedua, mengambil barang yang tidak diberikan pemiliknya, dan akan mengkondisikan seseorang melanggar aturan moralitas Buddhis sila keempat, Buddhis, menahan diri dari ucapan yang tidak benar atau berbohong. Dikarenakan ketika seseorang melakukan korupsi, ia telah mencuri dan akan mengkondisikannya berbohong untuk menyembunyikan perbuatannya.
Jadi korupsi bisa membuat seseorang melanggar aturan moralitas budi sila kedua dan aturan moralitas budi sila keempat dari 5 aturan moralitas budi Pancasila. Sehingga menurut Buddhisme, korupsi merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan karena telah melanggar aturan moralitas budi sila. Selain dari dalam diri sendiri, yang perlu dikembangkan untuk menahan laju perkembangan korupsi adalah dengan memberikan pandangan yang benar kepada orang lain dan membuat interaksi yang positif dimulai dari diri sendiri. Dengan demikian akan terbentuk lingkungan yang kondusif yang bebas dari sikap hidup korupsi sehingga akan meningkatkan rasa malu dan rasa takut dalam berbuat korupsi. Jika ditinjau dari aspek Buddhisme, semua perbuatan pasti akan menerima akibatnya. Si pelaku korupsi akan menerima akibat karma, atau karma artinya perbuatan yang disertai niat sesuai perbuatannya, dan sesuai hukum Patikasamuppada bahwa segala sesuatu itu saling bergantungan dan akan membuat akibat-akibat yang buruk bagi keluarga si pelaku maupun bagi masyarakat luas dan negara. Sekian penjelasan saya tentang korupsi menurut pandangan agama Buddha. Terima kasih. Namo Buddhaya.